Bab 120, Klub Zigzag. Waktu jalan-jalan terasa cepat berlalu. Kedua perempuan itu telah berkeliling seharian tanpa membeli apapun. Rafael sangat kagum akan ini. Berjalan-jalan seharian telah membuatnya lelah, tapi kedua perempuan ini tidak terlihat lelah. Rafael heran. Apa bagusnya jalan-jalan tanpa belanja? Apa menariknya hanya lihat-lihat barang? Ayo pergi! Kita ke Klub Zigzag menghadiri pesta koktail. Setelah jajan, Susi mengajak keduanya pergi ke Klub Zigzag. Mungkin ada beberapa teman yang ingin ditemui yang nantinya akan Susi perkenalkan pada Rafael. Rafael, jangan bongkar statusmu sebagai penyelidik. Tetap katakan kamu adalah guru taruhan batu. Kata Susi pada Rafael dalam perjalanan menuju Klub Zigzag. Jangan khawatir, Kak Susi. Aku mengerti. Status yang keren, tapi tidak perlu diumbar-umbar. Hanya di momen-momen penting saja Rafael baru akan menyatakan statusnya. Klub Zigzag adalah klub termewah di kota Sekar. Tidak ada klub lain yang mampu menandinginya. Klub ini juga dibuka oleh seseorang yang ternama di kota Sekar sebagai tempat untuk mereka mengadakan pesta. Ketika mobil Hammer Dedo sampai di lapangan parkir klub, Rafael melongo melihat mobil-mobil mewah yang ada di sana. Astaga, mobil di sini yang paling murah saja harganya 2 miliar. Rafael berdecak kagum melihat mobil-mobil di sekelilingnya. Ferrari, Porsche dan sebagainya tidak tergolong mobil mewah di klub ini. Beberapa mobil Bugatti dengan berbagai tipe ada di lapangan parkir ini. Terlihat pula mobil Rolls-Royce. Hah! Para bajingan yang hanya bisa pamer saja. Susi yang melihat mobil-mobil mewah ini malah menghina pemiliknya. Di mata Susi, mereka hanya anak tidak berpendidikan dari keluarga kaya yang taunya makan, minum dan bersenang-senang saja. Salah satu sifat mereka adalah pamer sana-sini. Meskipun mobil-mobil mewah ini bernilai tinggi, Rafael hanya kagum sejenak. Dia lebih suka mengendarai mobil Hammer Dedo anti peluru miliknya ini. Rian sudah lama memberinya Hammer Dedo, tapi waktu itu Rafael mengikuti pelatihan mendesak, makanya Rafael tidak ada waktu untuk mengemudikan mobil ini. Hari ini adalah pertama kalinya Rafael mengemudikannya. Tenaga yang kuat dan penampilan yang gagah langsung membuat Rafael menyukai mobil ini. Hei, mobil-mobil itu memang keren, tapi tidak ada yang mampu mengalahkan Hammer Dedo-ku yang gagah. Kata Rafael setelah ketiganya turun dari mobil. Susi dan Clara yang mendengarnya pun tertawa. Mereka dapat melihat Rafael begitu menyukai mobilnya. Meskipun Clara seorang wanita, dia juga menyukai mobil berpenampilan megah. Setelah Rafael mempunyai mobil Hammer Dedo, Clara segera membuat pengumuman bahwa Land Rover, mobil kelas terbaik di kota Laskar, kembali menjadi miliknya. Kelak setelah Clara bergabung dengan biro urusan khusus, dia akan meminta pamannya memproduksi sebuah Hammer Dedo untuknya. Mereka bertiga berbincang-bincang sambil berjalan ke arah pintu masuk Klub Zigzag. Wah, ada angin apa hari ini sampai-sampai Kak Susi muncul? Begitu ketiganya melewati pintu masuk, terdengar suara seorang perempuan. Dela, kamu mau dihajar ya? Sekali dengar, Susi langsung mengenali pemilik suara itu. Dia berpaling menatap wanita muda yang berdiri di samping pintu. Cih! Aku sudah tahu bagaimana responsmu. Galak sekali, tidak bisakah kamu lebih feminin sedikit? Rafael dan Clara juga berpaling. Wanita cantik di depan mereka itu mengenakan pakaian bermerek. Dilihat dari sikap Susi dan wanita ini, sepertinya mereka sudah kenal baik. Hei, apa gunanya femininitas untuk wanita bajingan sepertimu? Ejek Susi sambil memasang ekspresi jijik. Cih, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Aku belum pernah melihat laki-laki dan perempuan ini. Wanita cantik yang dipanggil Dela itu mengalihkan pandangannya kepada Rafael dan Clara yang berdiri di belakang Susi. Bajingan sepertimu jangan pernah berpikir untuk menghajar adikku. Nanti istrinya akan menghajarmu. Kata Susi sambil memelototi Dela. Cih, apakah kakak orangnya seperti itu? Dela yang tidak senang akan perkataan Susi, balik memelototi Susi.
Rafael, Clara, aku kenalkan pada kalian. Wanita bajingan ini bernama Della Skyler. Kalian bisa memanggilnya Kak Della. Dia adikku, namanya Rafael Yudhana. Istrinya bernama Clara Sutanto. Setelah saling mengejek satu sama lain, Susi memperkenalkan mereka kepada Della, begitu pula sebaliknya. Halo, Kak Della. Rafael dan Clara menyapa Della sambil tersenyum. Hei, karena kalian adalah gengnya Kak Susi, nantinya kamu akan menjadi adikku juga. Della tersenyum lebar. Nada bicaranya seperti pemimpin geng. Ya ampun, Kak Susi. Sudah lama aku tidak melihat orang tua ini. Tiba-tiba, terdengar suara seorang pria. Mereka berempat mengalihkan pandangan ke asal suara. Seorang pangeran tampan yang juga mengenakan pakaian bermerek berjalan menghampiri mereka sambil tersenyum. Enyah kamu, bajingan! Memangnya aku setua itu? Maki Susi begitu melihat wajah sang pemilik suara. Hei, Kak Susi masih muda, kok? Selamanya 18 tahun. Pemuda yang datang menghampiri mereka itu langsung mengubah candaannya menjadi rayuan. Susi memperkenalkan Rafael dan Clara kepada pemuda itu. Pemuda ini bernama Daniel Muksim. Pria ini juga memiliki hubungan yang baik dengan Susi. Kelima orang itu tertawa dan berbincang-bincang sambil berjalan masuk klub. Di aula mewah lantai 2 klub, sudah banyak tuan muda dan nona muda yang datang. Mereka berdiri mengelompok dan mengobrol satu sama lain sambil memegang gelas anggur. Begitu melihat Susi dan yang lainnya masuk, mereka tercengang. Sudah lama Kak Susi tidak datang ke pesta ini. Halo, Kak Susi. Saat itu, banyak yang menyapa Susi. Bahkan beberapa di antara mereka datang dan mengelilingi Susi. Dalam waktu singkat, Rafael dan Clara kenal dengan banyak tuan muda dan nona muda di sana. Pesta koktail seperti ini merupakan tempat para tuan muda dan nona muda berkumpul dan mengobrol santai, juga menjalin persahabatan. Orang-orang yang datang ke pesta semacam ini memiliki status yang tidak biasa, yakni dari keluarga kaya raya dan punya kekuasaan. Susi, tidak disangka kamu akan datang. Ketika mereka sedang asyik mengobrol, terdengar suara pria dari luar kerumunan. Orang-orang yang asyik mengobrol ini langsung terdiam. Sementara itu, raut wajah Susi berubah masam. Dia mengernyitkan alisnya. Seorang pria gemuk memakai pakaian kasual masuk ke dalam kerumunan. Sepasang mata yang kelopaknya tidak besar memandang Susi lekat-lekat. Sorot matanya terlihat antusias dan ramah. Marvin, kalau kamu memanggil namaku sekali lagi, percaya atau tidak aku pasti akan membuatmu berbaring di rumah sakit selama setahun. Susi memelototi pria gemuk ini dengan tatapan mata benci. Hei, kenapa kamu selalu galak, sih? Pria yang bernama Marvin Addison ini seakan tidak memedulikan perkataan Susi. Bab 121, Provokatif. Rafael bisa melihatnya, meskipun Marvin mengabaikan kata-kata Susi, dia tidak berani memanggilnya sayang lagi. Dapat dilihat dari sikap orang-orang di sekitarnya bahwa bocah ini adalah pengejar Kak Susi. Selain itu, latar belakangnya juga sama kuatnya dengan Kak Susi. Hei, Kak Marvin, kenapa baru datang? Iya nih Kak, kamu terlambat loh. Pada saat ini, banyak orang menyapa Marvin dengan senyuman. Susi mengabaikan Marvin, dia membawa Rafael dan Clara berjalan ke tempat lain. Raut wajah Marvin tampak sedikit masam, wanita kejam ini sama sekali tidak menghargainya. Hehehe. Della yang berada di sisi Susi melirik Marvin, lalu dia tertawa sambil berjalan. Getaran lemak di tubuh Kak Marvin sangat luar biasa ya. Semua orang menutup mulut mereka saat mendengar ucapan itu, mereka tidak berani tertawa karena takut Marvin akan marah. Marvin juga mendengar ucapan Della, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dua wanita itu. Hei, Kak Susi! Pada saat ini, Tuan Muda Axel berjalan mendekati Susi dari seberang, dia menyapa Susi sambil tersenyum. Susi menatap anak muda ini dengan senyuman ambigu.
kamu ini Rafael, seorang master taruhan batu dari kota Laskar, bukan? Dengar-dengar kamu yang membuat Tony jadi mandul. Kemudian, Tuan Muda Axel memandang Rafael dengan tatapan arogan yang merendahkan. Dia sudah menyelidiki Rafael dan Clara dengan jelas. Dia juga tahu apa yang telah terjadi di kota Laskar. Dia sangat memandang rendah orang seperti Rafael, tapi dia malah tertarik pada Clara. Haha, benar, aku Rafael. Kalau Tuan Muda Axel mengira aku yang membuat Tony mandul, maka anggaplah begitu. Rafael memandang Tuan Muda Axel dengan tatapan merendahkan sambil tersenyum datar. Rafael tahu jelas, meski dia tidak mengakuinya, keluarga Liuman juga akan menganggap dia yang melakukan hal tersebut. Orang yang lain pun akan mengira Rafael yang melakukannya juga. Terlebih lagi, masalah ini memang diakibatkan oleh Tony sendiri. Siapa suruh mengganggu pacarnya? Keadaan sekarang ini adalah hukuman baginya, juga semacam konsekuensi karena Doni terlalu memanjakan cucunya yang suka merajalela itu. Biasanya Rafael tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyinggung siapapun, tetapi mereka malah menganggap dirinya orang yang mudah diintimidasi. Jika ada orang yang sengaja mencari masalah dengannya, tentu dia harus membuat orang itu menanggung konsekuensi atas perbuatannya. Oh, jadi benar kamu yang melakukannya? Tuan Muda Axel tidak menyangka kalau Rafael akan langsung mengakuinya tanpa membantah sedikit pun. Haha, benar atau tidak itu tidak penting, yang penting adalah dia tidak boleh asal mengintimidasi orang lain. Jawab Rafael sambil tertawa. Dia tidak membantahnya, tetapi dia juga tidak mengakuinya secara terang-terangan. Maksud Rafael sangat jelas, dia tidak akan membiarkan orang yang ingin menindasnya bertindak semaunya. Tuan Muda Axel juga bukan orang bodoh, dia mengerti maksud ucapan Rafael. Tentu saja, semua orang di sekitar mereka juga mengerti maksud Rafael. Jika ingin menindas orang, maka harus mempertimbangkan konsekuensinya. Tuan Muda Axel mengerutkan kening sejenak, dia menyadari bahwa Rafael sama sekali tidak menanggapinya dengan serius. Sebelum Tuan Muda Axel berucap, terdengar suara Marvin mendekat. Yo, bocah dari mana ini? Nada bicaranya cukup liar juga. Rafael terus berada di sisi Susi, membuat Marvin merasa sedikit kesal. Posisi itu seharusnya ditempati dirinya, Tuan Muda Marvin. Selain itu, Susi juga seharusnya adalah pacar Tuan Muda Marvin. Siapapun yang memiliki hubungan dekat dengan Susi akan menjadi musuh Marvin. Dia tidak peduli sebenarnya apa hubungan Rafael dengan Susi, yang jelas dia sudah membenci Rafael. Mendengar ucapan Marvin, Susi mengerutkan dahi. Namun, dia juga tidak mengatakan apapun ketika melihat Marvin. Hei, liar atau tidak, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ujar Rafael. Meskipun Susi tidak berbicara, Rafael menatapnya sambil tertawa dengan ekspresi datar. Pada saat ini, semua orang di aula menatap mereka dengan tenang. Mereka tahu kalau Tuan Muda Axel dan Marvin bekerja sama untuk memberikan pelajaran kepada pria yang dibawa oleh Susi. Mereka tidak peduli dengan Rafael, mereka hanya memandang sambil tersenyum dengan tujuan menonton drama yang akan terjadi. Sedangkan orang yang bersama Susi mengerutkan dahi. Kombinasi antara Tuan Muda Axel dan Tuan Muda Marvin membuat mereka pusing. Rafael hendak mengucapkan sesuatu, tapi Tuan Muda Axel memandangnya dan berucap sambil tersenyum ambigu. Aku dengar kamu sangat ahli dalam taruhan batu dan barang antik. Kebetulan aku membawa seseorang ke sini, bagaimana kalau kita bertaruh? Hei, aku tidak berani mengatakan kalau aku adalah ahlinya. Yang jelas sampai sekarang aku belum pernah kalah. Tapi aku tidak begitu tertarik dengan bertaruh. Rafael masih tersenyum, dia tidak berencana untuk bertaruh dengan Tuan Muda Axel. Apakah kamu tidak berani? Atau kamu tahu bahwa kamu pasti akan kalah? Mendengar jawaban Rafael, Tuan Muda Axel memandangnya dengan tatapan mengejek. Bukannya aku tidak berani atau pasti kalah, hanya saja aku tidak tertarik. Tentu saja Rafael tahu bahwa Tuan Muda Axel sedang menantangnya. Jadi dia tidak ingin menimbulkan kebencian karena pertaruhan ini. Pada saat ini,
Marvin yang berada di sebelah Axel memandang Rafael dengan tatapan merendahkan dan terang-terangan mencibirnya. Nak, pergi saja dari sini kalau tidak ingin bertaruh. Ini bukan tempat yang boleh kamu datangi. Kalau begitu, siapa yang boleh datang ke sini? Apakah hanya orang sepertimu yang boleh datang ke sini? Susi yang dari tadi tidak mengeluarkan suara, sekarang dia memandang Marvin dengan tatapan dingin. Tentu saja, hanya orang seperti kami yang layak berada di sini. Marvin tidak peduli dengan tatapan dingin Susi, seolah-olah dia tahu kalau Susi tidak berani melakukan apapun padanya. Lemak di sekujur tubuhnya bergetar, dia sangat bangga dengan identitasnya, hanya orang dengan identitas seperti mereka yang layak berada di sini. Haha, tanpa orang tuamu, kamu bisa jadi apa? Identitas dan status apa yang kamu miliki? Kamu hanyalah anak gemuk yang menjijikkan. Susi memandang Marvin dan mengejeknya secara terang-terangan. Dia sama sekali tidak peduli dengan harga diri Marvin. Aula tiba-tiba menjadi sunyi, tidak ada yang menyangka kalau Susi akan merusak harga diri Marvin seperti ini. Kak Susi, kamu! Setelah Susi berbicara, Tuan Muda Axel yang hendak berucap pun disela oleh Susi. Tutup mulut baumu! Kalian para tuan muda bodoh yang tidak kompeten dan berpura-pura menjadi serigala berekor besar. Apakah aku sudah cukup menghargai kalian? Susi memelototi tuan muda Axel dan Marvin dengan tatapan dingin, seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Wajah Marvin memerah, dia menatap Susi dan bertanya. Susi, kata-katamu sudah kelewatan. Kelewatan? Apalagi yang bisa dilakukan orang sepertimu selain makan, minum dan bersenang-senang, juga selalu memamerkan kekuasaan keluargamu di mana-mana. Susi menatapnya dengan tatapan menghina. Dia sudah bersiap untuk memberi pelajaran kepada dua orang brengsek ini. Bab 122, Susi murka. Perkataan Susi membuat Marvin emosi. Susi, berani-beraninya kamu mempermalukanku demi dua orang luar. Memangnya kenapa kalau mempermalukanmu? Lagi pula, mereka bukanlah orang luar, melainkan adikku. Jika kalian berani bertentangan dengan dia, itu berarti kalian juga bertentangan denganku. Susi terang-terangan memandang Marvin dengan ekspresi mencibir. Dia sangat menghina Marvin. Aku sengaja mempermalukanmu, memangnya apa yang bisa kamu lakukan terhadapku? Melihat sikap Susi, Marvin mengangguk dan menatap Rafael, lalu mengancamnya. Baik. Bocah, aku harap kamu bisa meninggalkan kota Sekar dengan selamat. Piak! Tepat saat dia berucap, terdengar keras suara tamparan. Semua orang terkejut dengan tamparan ini, tidak ada yang menyangka bahwa Susi akan menampar Marvin di hadapan banyak orang demi Rafael. Setelah ditampar Susi, Marvin tertegun sejenak, lalu dia menunjuk Susi dengan marah. Dasar wanita jalang! Piak! Akan tetapi, di saat dia belum menyelesaikan perkataannya, datang tamparan keras lainnya ke wajahnya, sehingga dia berhenti memaki. Pada saat ini, dua sosok bergegas dari pintu mendekati mereka. Melihat dua sosok itu bergegas mendekat, Rafael tahu bahwa itu pasti pengawal Marvin. Rafael mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Meskipun dua pengawal itu terlihat kokoh, mereka bukanlah apa-apa bagi Rafael. Bam! Di saat dua pengawal Marvin bergegas mendekat, terdengar dua suara bantingan yang keras. Dua pengawal itu terpental keluar. Ternyata ketika mereka berdua bergegas mendekat, Rafael segera mengangkat kakinya dan menendang, sehingga dua orang itu terpental keluar. Setelah menendang dua pengawal itu, Rafael kembali mengerucutkan bibirnya dan menarik celananya. Wajahnya dipenuhi ekspresi mengejek. Menjadi pengawal dengan keterampilan seperti itu, sungguh memalukan. Semua orang di aula menyaksikan adegan ini dengan tenang, ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Perjamuan yang seharusnya berlangsung lancar, mengapa menjadi seperti ini? Marvin, kamu benar-benar mengira aku tidak berani melakukan apapun padamu ya? Berani-beraninya kamu mengancam orang keluarga Lubis. Susi mengabaikan kedua pengawal itu,
Dia menatap dingin Marvin dan berbicara, lalu mengangkat kakinya dan menendang. Bu! Dia menendang tepat di perut buncitnya Marvin. Marvin pun tertendang jatuh ke tanah dan terdengar suara bantingan. Sejak kecil, Marvin tidak pernah dipukuli siapapun. Bagaimana mungkin dia bisa terima dipermalukan seperti ini? Dia tergeletak di lantai dan memaki Susi. Ah, Susi, dasar kamu wanita jalang, aku akan membunuhmu. Oke, apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku? Susi memandang Marvin yang tergeletak di lantai lalu memarahinya. Dia mengerucutkan bibirnya, lalu mengangkat kakinya dan menendang tubuh gemuk Marvin lagi. Ah! Terdengar teriakan pilu dari Marvin di dalam aula yang sunyi. Para tuan muda di sana membatu. Menurut mereka, tidak ada yang akan berani mencari masalah dengan Marvin, tetapi hari ini Marvin dihajar oleh Susi. Situasi apa yang telah terjadi? Apakah kakak Susi sudah gila? Semua orang memandang Susi dengan heran, tidak tahu mengapa dia bisa begitu marah. Susi berhenti setelah menendang Marvin belasan kali. Dia mengabaikan teriakan pilu Marvin, malah menatap tuan muda Axel yang terkejut. Axel, kamu sangat berani. Jika aku tidak menunjukkan kekuatanku, apa kamu menganggapku adalah seekor kucing yang sedang sakit? Susi menatap tuan muda Axel. Dia tahu bahwa Axel yang mengakibatkan masalah ini. Kak Susi, aku. Pia. Tuan muda Axel baru mengucapkan beberapa kata, tetapi dengan satu tamparan dari Susi, semua kata-katanya ditelan kembali. Karena Marvin telah dipukuli hari ini, tentu saja Susi tidak akan melepaskan Axel yang berulah di belakangnya. Pia! Tepat ketika tuan muda Axel terkejut, Susi kembali menampar sisi wajah lainnya dengan pukulan terbalik. Tuan muda Axel yang tercengang kembali tersadar, dia menatap Susi dengan penuh kebencian. Akan tetapi, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia tahu setiap dia mengatakan sesuatu, dia akan dipukuli. Susi memandangnya dengan tatapan dingin dan mengancamnya. Aku beritahu kamu ya Axel, singkirkan ide burukmu itu, atau tidak kamu akan berakhir seperti Tony. Huff! Setelah mendengar perkataan Susi, semua orang di aula menghela napas. Terutama Axel. Tampak ada sedikit ketakutan di matanya, dia tidak ingin berakhir seperti Tony. Kemudian, Susi menatap Marvin yang tergeletak sambil menjerit kesakitan. Lain kali jangan berulah di hadapanku. Jika berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu mandul. Ancaman secara terang-terangan dari Susi membuat Marvin berhenti menjerit. Sebenarnya, tendangan Susi juga tidak terlalu kuat, apalagi tubuh Marvin dipenuhi lemak. Tentu tidak akan kenapa-kenapa. Dia menjerit hanya untuk terlihat menyedihkan. Namun, saat mendengar dia akan dibuat mandul, dia pun berhenti menjerit. Kalian ingat apa yang aku katakan tadi? Jangan bilang aku tidak memperingatkan kalian. Jangan salahkan aku jika itu benar-benar terjadi. Susi melirik Marvin dan tuan muda Axel sambil mengingatkan mereka. Dia tahu mereka berdua tidak akan mengeloskan masalah hari ini. Mereka juga tidak akan berani mencari masalah dengan Susi lagi, tetapi mereka pasti akan mencari masalah dengan Rafael. Akan tetapi, dengan kemampuan dan temperamen Rafael, tentu Rafael tidak akan takut dan tidak akan berhati lembut pada mereka. Lagi pula Susi tahu bahwa hal yang terjadi pada Tony itu dilakukan secara diam-diam oleh Rafael, dan bagi seorang master tenaga dalam, ini adalah hal kecil. Oleh karena itu, Susi dengan baik hati mengingatkan Marvin dan Axel. Ayo pergi, perjamuan semacam ini tidak cocok untuk kita. Susi memandang Rafael dan Clara sambil berkata, dia sedikit menyesal datang ke sini. Pertemuan sekelompok playboy, selain makan, minum, dan bersenang-senang, mereka hanya membual dan pamer. Perjamuan seperti ini sungguh tidak ada artinya. Meskipun mereka semua adalah pangeran, yang menghadiri perjamuan ini semua adalah tuan muda yang tidak kompeten. Sedangkan pangeran yang benar-benar kompeten, mereka semua memegang jabatan dan berkontribusi pada negara dengan status yang berbeda.
Hanya pangeran tidak berguna ini yang akan menganggur dan menyelenggarakan perjamuan seperti ini. Jika bukan karena ingin memperlihatkan Rafael dan Clara apa yang disebut lingkaran kelas atas di kota Sekar, Susi tidak akan datang ke tempat seperti ini. Ini juga alasan mengapa Della terkejut saat Susi hendak menghadiri perjamuan ini. Clara yang hanya diam dari tadi, kini memegang lengan Rafael dan menatap Susi sambil berkata, "Apa yang dikatakan Kak Susi itu benar, sebaiknya kita pergi dari sini." Mengenai tuan muda dan putri kelas atas ini, menurut Clara, mereka hanya sekelompok anak-anak yang tidak berbeda dengan anak-anak kaya yang suka bermain-main, hanya saja latar belakang mereka lebih kuat. Bab 123, Siasat. Susi dan Rafael sudah beranjak pergi. Jamuan baru saja dimulai atau bisa dikatakan belum dimulai tapi sudah terjadi hal seperti ini. Para tamu yang lain jadi tidak bersemangat. Penyelenggara jamuan sudah dihajar Susi. Jamuan ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Para tamu silih berganti meninggalkan lokasi tersebut. Di aula besar itu, akhirnya hanya tersisa Marvin dan Axel. "Axel, parah sekali yang kamu lakukan padaku." Marvin memaki Axel. Dia merasa sangat dipermalukan. Harga dirinya sudah habis diinjak-injak oleh Susi. Lalu pencetus semua ini adalah tuan muda ketiga dari keluarga Sinaga. Jamuan ini adalah jamuan perkumpulan yang Axel selenggarakan bersama dengan Marvin. Sebenarnya, tujuannya adalah untuk mempermalukan Rafael sekaligus memperlihatkan kekuatan anak-anak keluarga terpandang pada Clara. Makanya, Axel menyusun rencana untuk memprovokasi Rafael. Dia akan mengalahkan Rafael dalam taruhan batu dan membuat Rafael kalah telak darinya. Hanya saja mereka benar-benar tidak menyangka kalau Rafael sama sekali tidak termakan jebakan. Rafael menolak untuk bertaruh dengan mereka. Hal yang lebih tidak terduga adalah, bisa-bisanya Susi bertindak kasar tanpa ragu dan menghajar mereka berdua tanpa ampun. Lalu meskipun mereka berdua sangat ingin melawan Rafael, memikirkan akhir yang diterima oleh Tony, keduanya pun tidak berani sembarang cari gara-gara dengannya. "Kak Marvin, siapa yang bisa menduga kalau si brengsek itu tidak masuk dalam jebakan kita? Si Susi juga sampai bertindak segila itu." Axel juga sangat kesal. Dia kira dengan melibatkan Marvin, maka Susi tidak akan berani turun tangan. Idenya sudah sangat bagus, sayang sekali hasilnya malah benar-benar menyedihkan. "Kurang ajar! Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," ujar Marvin dengan murka. Kali ini dia benar-benar sudah sangat dipermalukan. Tidak mungkin dia hanya diam dan tidak melakukan apapun. "Kak Marvin, kita tidak perlu turun tangan sendiri. Pasti akan ada orang yang mencarinya." Mereka memang tidak berani mencari Susi dan membuat perhitungan dengannya. Namun, mereka tetap akan melampiaskan kejengkelan mereka. Akhirnya, Axel dan Marvin memutuskan untuk membuat perhitungan pada Rafael. "Maksudmu, biarkan keluarga Liuman yang membereskannya?" Marvin juga bukan orang bodoh. Dalam waktu singkat, dia sudah memahami maksud perkataan Axel. Rafael sudah mengakui sendiri kalau kejadian yang menimpa Tony adalah ulahnya. Kalau keluarga Liuman sampai mengetahui kabar ini, kebencian mereka akan bangkit. Keluarga Liuman hanya memiliki Tony sebagai penerus keluarga, lalu saat ini Tony sudah menjadi seperti ini. Ini berarti garis keturunan keluarga Liuman sudah putus. Akan sangat aneh kalau keluarga Liuman tidak membuat perhitungan dengan Rafael. "Hahaha, baiklah, biar keluarga Liuman yang mengurus orang itu. Kita hanya perlu memberi dukungan dari belakang. Dengan begitu keluarga Liuman juga tidak akan takut lagi." Setelah memikirkannya dengan cermat, Marvin dan tuan muda Axel pun tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya, kabar tentang Marvin dan tuan muda Axel yang dihajar habis-habisan oleh Susi langsung tersebar ke seluruh kota Sekar. Selain itu, masih ada berita lain yaitu, Tony bisa kehilangan keperkasaannya juga karena ulah Rafael. Mendengar kabar tersebut, keluarga Liuman menjadi sangat murka dan geram kepada Rafael. "Ayah, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja." Di dalam ruang baca kediaman Liuman, Owen berbicara dengan ayahnya, Doni.
Matanya dipenuhi oleh kebencian yang kuat pada Rafael. Dendam ini harus kita balaskan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Doni mengatakannya pada Owen setelah memikirkannya dengan saksama. Sebentar lagi acara pelelangan umum Batu Intan negara Burnotu akan tiba. Dia yakin kalau Rafael tidak akan melewatkan acara ini dan pasti akan bertolak ke negara Burnotua. Dia ingin memanfaatkan acara tersebut untuk bertaruh dengan Rafael. Dia bukan hanya ingin memenangkan semua uang yang dimiliki Rafael. Doni juga ingin merusak reputasi Rafael. Ketika Rafael sudah bangkrut dan reputasinya rusak, keluarga Liuman bisa bebas melakukan apapun padanya. Mengenai hubungan dekat Rafael dan keluarga Lubis, biar keluarga Sinaga dan keluarga Addison yang mengurusnya. Doni akan menghancurkan Rafael secara terang-terangan. Dia yakin keluarga Lubis juga tidak akan bisa mengatakan apapun. Doni sangat percaya bahwa dia bisa mengalahkan Rafael dalam taruhan batu. Dia bukan hanya adalah mantan Raja Giok, muridnya juga adalah Raja Giok saat ini. Dengan keberadaan dua Raja Giok, dia yakin bisa mengalahkan Rafael dengan mudah. Dalam waktu singkat, Marvin dan Tuan Muda Axel sudah mengetahui rencana keluarga Liuman. Mereka juga menyetujui rencana tersebut. Siasat ini tidak bercelah. Mereka yakin kalau keluarga Lubis juga tidak akan bisa berkutik. Axel dan Marvin tidak percaya kalau Rafael bisa menang dari dua Raja Giok. Keesokan harinya, Clara dan Rafael sudah meninggalkan kota Sekar. Mereka tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Setelah mengikuti pelatihan dadakan, mereka menetap 1 hari di kota Sekar dan sudah menyinggung dua manusia tak tahu aturan. Kalau Clara dan Rafael tinggal lebih lama lagi, bisa jadi akan ada lebih banyak orang yang disinggung mereka. Meskipun Clara dan Rafael tidak takut pada mereka, orang-orang itu memiliki latar belakang yang sangat kuat dengan pengaruh kekuasaan yang sangat besar. Tentu akan sangat mudah bagi orang-orang itu untuk cari gara-gara pada Clara dan Rafael. Kalau hanya ada 1 atau 2 keluarga, keluarga Lubis masih sanggup mengatasinya. Namun, jika ada sekelompok orang yang menyerangnya bersama-sama, keluarga Lubis mungkin tidak akan sanggup menghadapinya. Makanya, lebih baik mereka segera kembali ke kota Laskar saja. Setelah kembali, mereka juga harus segera menyiapkan perusahaan mereka. Karena itu, Clara dan Rafael menolak tawaran untuk tinggal lebih lama dari keluarga Lubis. Mereka bergegas kembali ke kota Laskar. Clara dan Rafael mendapatkan keuntungan yang sangat besar dalam perjalanan ke kota Sekar kali ini. Keduanya bisa diibaratkan seperti terlahir kembali. Apalagi Clara. Dia yang dulunya hanyalah gadis lemah dan tidak berdaya, sudah berubah menjadi seorang pegulat. Lalu semua ini berkat Rafael yang sudah mengajarinya jurus kungfu tanpa nama, beserta seberkas kekuatan spiritual yang berada di dalam tubuhnya. Rafael sendiri sudah masuk dalam barisan orang-orang paling kuat di seluruh dunia. Dalam waktu 1 bulan, Rafael sudah berhasil menguasai berbagai macam teknik dan menjadi anggota penyelidik terbaik. Hanya saja, untuk sementara ini Biro Urusan Khusus belum ingin mengungkap identitas Rafael sehingga tidak memberikan tugas apapun untuk Rafael. Rafael juga merasa sangat senang. Dia jadi memiliki waktu untuk mengembangkan bisnisnya sendiri. Sebuah Hammer Dedo segera berhenti di tempat parkir jalan barang antik. Pemandangan ini sempat membuat segelintir orang merasa kaget. Wow! Hammer Dedo! Orang-orang yang paham tentang dunia otomotif bisa langsung mengenali mobil itu. Mobil ini adalah mobil militer. Lalu hanya petinggi militer yang bisa memiliki hammer anti peluru. Kenapa bisa muncul mobil seperti ini di kota kecil mereka, kota Laskar? Saat Rafael dan Clara turun dari mobil tersebut, banyak yang langsung mengenali mereka berdua. Hei, bukankah mereka adalah guru Rafael dan Nona Clara yang sudah menghilang selama 1 bulan itu? Benar sekali. Mereka sudah menghilang selama 1 bulan. Sekarang kondisi keluarga Sutanto sedang tidak terlalu baik. Iya. Entah berapa lama mereka akan sanggup bertahan? Suara bisik-bisik gosip mulai terdengar. Selama beberapa waktu ini, para pebisnis perhiasan dan batu mulia di kota Laskar sudah bekerja sama untuk menekan toko perhiasan keluarga Sutanto.
Rafael dan Clara berjalan menuju ke toko perhiasan Uantik tanpa memedulikan pandangan aneh orang-orang di sana. Dasar, Kak Rafael. Akhirnya kamu dan kakak ipar kembali juga. Melihat Clara dan Rafael, Jonathan langsung berteriak kegirangan. Kebahagiaan juga terpancar dari mata yang lainnya. Bab 124, tidak ada obatnya. Ada apa? Apa kamu merindukan kakakmu ini? Rafael langsung mencibir saat melihat gaya Jonathan. Cih, aku ini masih normal. Tidak selera dengan yang seperti itu. Jonathan mendelik pada Rafael. Dia juga mencibir kembali. Pergi sana, sekarang kakakmu ini sudah punya istri loh. Umpat Rafael sambil tertawa mendengar perkataan Jonathan. Clara memelototi mereka berdua. Wajahnya merah padam saat berjalan masuk ke dalam kantor. Yang lainnya menutup mulut dan tertawa diam-diam. Berikutnya, Rafael dan Clara akhirnya tahu tentang masalah-masalah yang sudah menimpa toko perhiasan keluarga Sutanto selama 1 bulan ini. Hehe, awalnya keluarga Liuman mencari informasi. Mereka ingin tahu kalau yang terjadi pada Tony ada hubungannya denganku atau tidak. Rafael mendengar kalau keluarga Liuman melarang para pemasok lain memberikan pasokan untuk toko perhiasan keluarga Sutanto. Para pemasok toko perhiasan keluarga Sutanto tentu sudah memahami maksud keluarga Liuman. Setelah kejadian di klub Zigzag, keluarga Liuman sudah tahu kalau kejadian yang menimpa Tony memang ulah Rafael. Mereka tentu memendam kebencian yang sangat besar dan akan memikirkan cara untuk membalaskan dendam mereka pada Rafael. Hehehe, sekarang keluarga Liuman pasti sangat membencimu. Clara tidak mengkhawatirkan toko perhiasan keluarga Sutanto. Sebaliknya, dia tersenyum pada Rafael, seperti bersuka cita pada penderitaan yang menimpa Rafael. Ih, kamu seperti sudah menikah dengan suami yang jahat. Merasa senang melihat suamimu terkena musibah. Berarti kamu sudah menyukai orang lain di luar sana, kan? Melihat Clara yang kelihatan senang setelah mendengar musibah yang menimpanya, Rafael pun mencibir dan bergumam sendiri. Dasar, kamu brengsek dan cabul. Aku tidak mau menikah denganmu. Meskipun suaranya sangat kecil, Clara masih bisa mendengar semua perkataan Rafael. Clara pun mendengus dan mendelik pada Rafael. Cih, kalau tidak mau ya tidak usah. Emangnya kamu pikir aku tidak bisa menemukan istri? Melihat Clara mencibirnya, Rafael langsung terprovokasi. Nanti aku akan pergi membeli kaos, lalu bagian depannya disablon kaya dan bagian belakangnya disablon tidak punya pacar. Rafael menunduk dan bicara sendiri. Kamu benar-benar brengsek. Apa kamu memang sengaja ingin membuatku marah? Hari ini aku pasti akan mencakar wajahmu. Setelah mendengar perkataan Rafael, Clara menggeram dan hendak menyerang Rafael kukunya. Kuku-kukunya yang tajam bergerak ke arah wajah Rafael. Rafael tidak ragu kalau wajahnya akan langsung berdarah ketika kuku-kuku Clara menghunjam wajahnya. Hahaha, ratuku ampuni aku. Budakmu ini sudah bersalah. Melihat Clara yang menggeram dan hendak mencakarnya, Rafael langsung menyerah dan mengakui kesalahannya. Cepat beritahu aku di mana letak kesalahanmu. Clara berdiri berkacak pinggang sambil berlagak hebat di hadapan Rafael. Rafael duduk di sana dan memperhatikan seluruh tubuh Clara tanpa ada rasa takut. Dengan mata tembus pandangnya, kemolekan tubuh Clara langsung terlihat jelas. Pemandangan itu hampir membuat Rafael mimisan. Rafael segera berhenti menggunakan mata tembus pandangnya. Dia tidak berani melanjutkannya. Siluman penggoda. Benar-benar siluman penggoda. Rafael sadar kalau dia tidak akan sanggup menahan godaan Clara. Dia tidak sanggup menahan siluman penggoda ini. Cepat katakan. Clara tentu saja tidak tahu kalau tadi Rafael sudah melihat kemolekan tubuhnya. Dia masih berbicara sambil melotot pada Rafael. Aku ingin membeli kaos. Bagian depannya disablon aku sudah kere, lalu bagian belakangnya disablon aku sudah beristri. Maksud Rafael di sini adalah,
semua uangnya untuk Clara saja. Yang penting Clara bisa menjadi miliknya. Penyampaian tidak langsung ini segera dipahami oleh Clara. Wajahnya terlihat sangat puas. Kalau begitu aku sudah memaafkanmu. Hei, terima kasih untuk kemurahan hati Ratu. Malam nanti aku akan membantu menghangatkan ranjang Anda. Rafael tertawa terkekeh melihat Clara. Ada senyuman nakal di wajah Rafael. Dasar cabul! Tidak tahu malu! Mendengar perkataan Rafael, wajah Clara langsung berubah merah. Dia pun mendelik dan memaki Rafael. Wah, kalian masih bisa saling menggoda. Di saat itu, pintu ruang kantor didorong terbuka. Nathan dan Tuan Besar Sutanto berjalan masuk dengan ekspresi wajah masam. Percakapan Clara dan Rafael tadi sudah terdengar jelas oleh mereka saat masih berada di luar pintu. Nathan dan Tuan Besar Sutanto merasa tidak senang. Kalau bukan karena ulah kalian, apa keluarga Sutanto bisa seperti sekarang? Terserah kami dong. Memangnya kamu sanggup mengurus kami? Clara langsung memberikan jawaban menohok setelah mendengar perkataan Nathan. Hubungan mereka berdua seperti air dan api. Clara juga tidak peduli lagi pada kakak sepupunya ini. Sudahlah, di situasi sekarang masih bisa ribut-ribut. Tuan Besar Sutanto langsung menegur mereka berdua. Hati beliau sudah putus asa. Keluarga Sutanto sudah harus dicerai-beraikan. Clara berhenti bicara dan duduk diam di kursinya sendiri. Sementara wajah Nathan kelihatan sangat kecut. Dia juga sudah berhenti bicara. Di saat itu pula, Rafael berdiri dan hendak keluar dari kantor. Ini adalah urusan internal keluarga Sutanto. Dia tidak mau ikut campur. Namun, tidak peduli keputusan apapun yang dibuat oleh Clara, Rafael tidak akan ragu untuk mendukungnya. Rafael, masalah ini timbul karena ulahmu. Apa kamu bermaksud kabur? Nathan langsung mengerutkan dahinya dan bertanya sambil memperhatikan Rafael. Rafael pun menghentikan langkahnya. Lalu dia berbalik dan melihat Nathan dengan tatapan mengejek. Hehehe, tanpa aku pun, aku yakin sekali kalau keluarga Liuman tetap akan melakukan hal ini. Rafael memang faktor terjadinya masalah ini, tetapi tidak menjadi keseluruhan alasannya. Alasan keluarga Liuman datang ke kota Laskar adalah supaya bisa bergabung dalam pasar perhiasan kota Laskar dengan menggunakan dalih kerja sama dengan keluarga Sutanto. Keluarga Liuman ingin mendapatkan keuntungan dari berbisnis di kota Laskar. Meskipun keluarga Sutanto bersedia bekerja sama, para pebisnis perhiasan lain kota Laskar tentu tidak akan setuju. Dalam situasi ini, yang bisa dilakukan oleh keluarga Liuman adalah mendesak atau membeli toko perhiasan keluarga Sutanto. Keluarga Sutanto tentu tidak akan setuju menjual usaha mereka. Usaha ini adalah usaha yang didirikan keluarga Sutanto dengan mudah. Makanya, cepat atau lambat pasti akan ada konflik antara keluarga Sutanto dan keluarga Liuman. Tinggal masalah waktu dan alasan apa yang akan digunakan. Rafael bisa melihat semua ini dengan jelas dan memikirkannya dengan pikiran jernih. Beberapa hari ini Tuan Besar Sutanto juga sudah memahami hal ini. Keluarga Liuman sudah membidik keluarga Sutanto. Hanya si bodoh Nathan yang kebodohannya sudah tidak terobati dan masih terus menyalahkan Rafael. Kakek, ayo kita pisah keluarga saja. Dengan cara seperti ini, harta keluarga kita bisa tetap aman. Setelah perkataan Rafael tadi, Clara pun berbicara pada kakeknya. Nadanya terdengar seperti mengejek, tetapi usulannya ini memang sebuah cara untuk menyelesaikan masalah mereka. Tidak peduli apa yang dulu dipikirkan oleh keluarga Liuman, yang paling dibenci oleh keluarga itu adalah dia dan Rafael. Setelah pisah keluarga Liuman mungkin akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkan Clara dan Rafael. Clara mengatakannya karena dia memang ingin pisah keluarga, sekaligus mengalihkan perhatian keluarga Liuman. Kakek Liuman hanya diam dan tidak mengatakan apapun. Dia seperti sedang berpikir keras. Clara, kamu memang ingin memecah belah keluarga Sutanto? Nathan memperhatikan Clara. Matanya dipenuhi oleh kemarahan. Dia masih tidak paham juga.
Bab 125, Keluarga secara resmi berpisah. Benar-benar sangat bodoh. Rafael terus menggelengkan kepala. Orang sebodoh ini masih saja berpikiran untuk memiliki kekuasaan atas toko perhiasan keluarga Sutanto. Rafael berjalan keluar dari ruangan Clara dan kembali ke ruangannya sendiri. Dia harus memikirkannya dengan baik, apa yang harus dia lakukan untuk mendirikan perusahaan perhiasannya sendiri. Di dalam ruangan Clara, Tuan Besar Sutanto berpikir dalam waktu yang sangat lama, hingga pada akhirnya dia pun menganggukkan kepala dengan pasrah. Baiklah, pisah saja. Pada akhirnya Tuan Besar Sutanto memilih untuk berpisah. Setelah pertimbangan yang berat, dia merasa inilah pilihan yang paling bermanfaat untuk Nathan. Hei, aku tahu kakek pasti akan membuat pilihan ini pada akhirnya. Setelah mendengar perkataan sang kakek, Clara pun tertawa ceria dan tatapannya penuh dengan ekspresi mengejek. Meskipun dia selalu mendukung untuk pisah keluarga, hal itu karena kakek terlalu berpihak pada Nathan. Jika kakak sepupunya ini adalah orang yang hebat dan berkemampuan, maka dia tidak akan merasa keberatan sama sekali. Nathan adalah orang yang tidak berguna dan tidak berpikiran untuk maju, dia benar-benar sangat bodoh. Namun, Tuan Besar Sutanto memang lebih menyayangi laki-laki dibandingkan perempuan. Dia sama sekali tidak memedulikan perasaan dan keuntungan Saka sekeluarga. Hal inilah yang menyebabkan Clara ingin memisahkan keluarga ini. Dia tidak ingin keluarganya ikut menderita hanya karena Nathan yang tidak kompeten. Pada saat seperti ini, kakek tetap memilih untuk menguntungkan Nathan dan keluarganya. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan situasi Clara sekeluarga. Sikap ini membuat Clara sangat sedih. Sekarang dia tetap memilih untuk berpisah, bagaimana mungkin dia tidak tahu niat dari sang kakek. Akan tetapi, apabila Tuan Besar Sutanto memikirkan mereka sedikit saja, maka Clara pasti tidak akan sesedih ini. Lagi pula masalah ini juga bukanlah tidak bisa diselesaikan, keluarga Liuman juga hanya keluarga biasa saja. Namun sekarang, Clara benar-benar sudah putus asa, karena sang kakek memilih untuk tidak menganggap mereka sebagai keluarga, maka dia juga tidak peduli lagi. Baik, kami mempunyai 40% saham, kebetulan adalah beberapa toko yang kami kelola. Saham ini sangat mudah dibagi, cukup cari waktu ke notaris dan langsung ditransfer saja. Tatapan Clara yang penuh dengan ekspresi mengejek dan dingin tertuju pada kakeknya sendiri, sama sekali tidak ada perasaan di antara mereka berdua lagi. Tidak bisa, beberapa toko ini. Setelah mendengar perkataan Clara, Nathan pun tidak bersedia. Beberapa toko ini adalah toko-toko perhiasan keluarga Sutanto yang untungnya paling besar. Tutup mulut busukmu itu. Sekali lagi kamu berbicara, aku akan langsung menghancurkan seluruh toko perhiasan keluarga Sutanto. Clara melihat kakak sepupunya yang bodoh ini, dia sangat ingin mengubahnya menjadi seekor babi. Tutup mulutmu! Bahkan Tuan Besar Sutanto juga marah melihatnya. Saat ini dia merasa sedikit menyesal. Mungkin dia telah menyadari kesalahannya. Dia tidak seharusnya melukai hati keluarga cucu perempuannya itu. Malah cucu laki-laki yang sangat dia sayangi ini yang membuatnya kecewa. Sampai saat ini dia masih belum tahu manfaat pisah keluarga bagi dirinya. Tapi, kakek, Nathan yang telah ditegur oleh sang kakek masih saja ingin menjelaskan sesuatu, tapi pembicaraannya pun dipotong. Tuan Besar Sutanto memotong pembicaraan Nathan, lalu sambil melihat ke arah cucu perempuannya, Clara, dan berkata, "Cepat lakukan pemisahan harta." Saat ini dia berpikir, jika kala itu dia menyerahkan seluruh toko perhiasan keluarga Sutanto kepada Clara, maka kondisi keluarga Sutanto sekarang pasti akan berbeda. Akan tetapi, sekarang semuanya sudah terlambat. Hati seluruh anggota keluarga Sutanto telah berubah. Keluarga anak keduanya juga merasa sangat kecewa pada dirinya. Oleh karena itu, keluarga Sutanto pun kembali melakukan rapat keluarga. Tujuan utama hari ini adalah untuk membahas tentang masalah pisah keluarga. Tuan Besar Sutanto melihat kedua putranya dan berkata dengan sedikit lemas. Wajahnya tampak seperti menyalahkan diri sendiri, karena dia yang selalu pilih kasih, sehingga mengakibatkan seluruh keluarga Sutanto menjadi tidak kompak.
Ayah, seharusnya saat ini kita memikirkan bagaimana caranya supaya bisa melewati kesulitan ini, bukan malah pisah keluarga. Alvin, putra sulungnya melihat sang ayah dan merasa sangat tidak paham kenapa dia bisa membicarakan masalah pisah keluarga pada saat seperti ini. Benar, ayah. Seharusnya saat ini kita kembali membicarakannya dengan keluarga Liuman. Menantu pertama juga berbicara hal yang sama sambil melihat ke arah Tuan Besar Sutanto. Dia berpikir sekalipun memberikan sedikit keuntungan pada keluarga Liuman, asalkan keluarga Liuman menyelesaikan masalah penghentian pasokan barang, maka toko perhiasan keluarga Sutanto pun bisa melewati krisis ini. Jadi, dia tidak setuju untuk pisah keluarga pada saat seperti ini, apalagi putranya masih harus memegang kuasa sendiri. Apabila pisah keluarga, maka toko perhiasan keluarga Sutanto akan memiliki saham sebanyak 40% dan sepenuhnya jatuh ke tangan putra kedua. Saka, putra kedua dan istrinya tidak berkata apapun, mata mereka tampak sedih. Ayah, kita tidak bisa pisah keluarga sekarang. Melihat ayahnya tidak bersuara, Alvin pun berkata dengan sedikit panik. Pisah saja, panggil pengacara ke sini. Tuan Besar Sutanto melihat ke arah putra sulungnya dengan sedikit rasa kecewa. Ayah, apakah ayah sudah memikirkannya baik-baik? Saat ini, Saka melihat ayahnya dan bertanya untuk memastikannya sekali lagi. Hais, aku sudah memikirkannya, pisah saja, kelak kalian berjuang dengan kemampuan kalian sendiri. Tuan Besar Sutanto menghela napas, akhirnya dia mengambil tindakan ini. Dia tidak perlu merasa khawatir lagi. Pisah keluarga berdasarkan saham sedikit tidak adil bagi keluarga putra kedua, mereka hanya mendapatkan 40% saham. Karena Tuan Besar Sutanto memiliki saham sebanyak 20% dan sudah diberikan kepada keluarga putra pertama, maka keluarga putra pertama pun berhasil mendapatkan 60%. Baiklah, kami mengurusi beberapa toko, juga hampir sama dengan 40% tersebut. Saka juga berkata sambil menghela napas, ayahnya masih saja pilih kasih kepada sang kakak. Dia juga mengerti pisah keluarga pada saat ini menandakan apa, tapi dia tidak tahu apakah bisa melewati krisis setelah pisah keluarga ini atau tidak. Tidak boleh, beberapa toko tersebut. Alvin yang melihat proporsi pisah keluarga tersebut merasa tidak setuju dengan pilihan adiknya. Toko yang dikelola oleh Clara dan keluarganya adalah toko-toko perhiasan keluarga Sutanto yang paling untung, bahkan jauh lebih baik dibandingkan yang mereka miliki. Akan tetapi, perkataannya pun dipotong. Clara melihatnya dengan ekspresi mencemooh dan berkata, Paman, aku berikan Paman pilihan. Paman mau yang 60% atau 40%? Perkataannya sudah dilontarkan dengan sangat jelas. Jika menginginkan tokonya, maka kamu harus memilih 40% dan memberikan yang 60% pada kami. Toko kami bisa menghasilkan untung yang besar karena memiliki pengelolaan yang baik, tidak ada alasan lain lagi. Jika beberapa toko ini diberikan kepada Paman, maka hanya dalam waktu singkat keuntungannya pasti akan menurun. Kamu? Sudahlah, apakah kamu tidak tahu kemampuanmu sendiri? Jangan menginginkan barang orang lain. Alvin masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Tuan Besar Sutanto melihatnya dan langsung berkata demikian. Setiap toko milik keluarga Sutanto lumayan baik, yang kurang hanyalah kemampuan pengelolaannya saja. Apabila dikelola dengan baik, pasti akan menghasilkan keuntungan yang baik. Oleh karena itu, toko perhiasan keluarga Sutanto secara resmi terpisah menjadi dua, 60% diberikan kepada Alvin dan 40% diberikan kepada Saka. Dalam waktu yang sangat singkat, sebagian orang di kota Laskar telah mengetahui masalah berpisahnya toko perhiasan keluarga Sutanto. Ada sebagian orang yang merasa kekuatan mereka pasti tidak akan sebesar sebelum pisah keluarga. Tapi mungkin inilah kesempatan bagi mereka. Bab 120